produksi mesin coklat. Karena kami terus terang awalnya itu produksi mesin coklat itu yang kapasitas besar untuk ekspor ke Jerman. Kali ini Pak Andi mewakili Pak Deden ya Pak ya? Ya betul Bu, saya mewakili pimpinan direktur di sini Pak Deden. Mulai saja ya Pak, langsung mulai ya Pak. Siap, silakan Bu. Bisa dijelaskan nggak Pak, sejak kapan bisnis pembuatan alat pengolahan coklat di sana Pak? Mungkin kalau tadi seperti itu berarti saya harus menjelaskan sejarahnya dulu Bu ya. Jadi sejarahnya itu dulu itu sebenarnya perusahaan ini berdiri sejak tahun 1950 Bu. Oh, sudah lama sekali. Ya, namanya NV Kong Leong di Sudirman, Bandung. Nah, tahun 1974 Kong Leong ini berganti nama dengan PT Kerlaksana. Nah, dulu itu Kong Leong itu membuat mesin-mesin penepung seperti mesin penepung singkong, beras. Pokoknya intinya bikin mesin untuk bikin tepung aja gitu Bu ya. Nah, tahun 1974 itu kemudian berpindah ke Cimahi, di kawasan industri Cimahi. Nah, namanya juga berubah menjadi PT Kerta Laksana. Mungkin dari tahun 1974 itu masih tepung. Nah, mulai coklat itu mungkin di 10 sampai 12 tahun yang lalu. Itu mulai produksi mesin coklat. Karena kami terus terang awalnya itu produksi mesin coklat itu yang kapasitas besar untuk ekspor ke Jerman. Nah, karena ada permintaan dan antusias pimpinan kami untuk membantu para petani di daerah. Awalnya sih punya misi seperti ini Bu. Petani daerah itu belum pernah memakan coklatnya dari kebun sendiri gitu. Nah, dari situ mulai kita memproduksi mesin yang kecil, yang awalnya tadi kita bikin mesin yang besar, kita bikin juga mesin yang kecil untuk UMKM atau di daerah lah istilahnya, untuk bisa diproses itu sendiri. Begitu mungkin. Jadi sejak 12 tahun yang lalu ya Pak ya, mulai coklat. Ya, betul. Kalau untuk selama ini kan bayangan kebanyakan orang itu bahwa alat buatan lokal itu tidak sebaik alat dari Eropa. Apakah demikian Pak? Tidak mesti Bu, itu buktinya banyak produk-produk lokal seperti mitra-mitra kami di Padang, di Mojokerto, di Bali, itu dia bisa bisa jualan coklat yang bagus juga sih Bu. Jadi tidak kalah saing gitu ya Pak ya. Apalagi mitra kami ada yang sampai dia pameran di Prancis Bu, produk coklatnya. Iya Pak. Mesinnya mesin dari kami juga. Begitu Bu. Ya, Pak. Bisa jelaskan Pak apa saja komponen alat pembuat coklat tersebut Pak? Mungkin ada beberapa mesin ya, jadi pengolah coklat itu bisa sampai ada 11 sampai 12 item mesin Bu. Ada mulai apa saya jelaskan satu persatu? Boleh Pak? Boleh. Mesin pre-dryer. Jadi begini, coklat sebenarnya saya itu kalau boleh dibilang saya itu pasca panen ya, miskin pasca panen Bu ya. Jadi saya proses biji kakao fermentasi yang dari petani kita olah jadi coklat siap makan atau butter powder. Kita jelaskan dulu
proses yang pertama. Jadi biji kakao tersebut kita pre-dryer ke mesin yang pertama. Fungsinya mesin pre-dryer itu untuk mengurangi kadar air biji kakao dan supaya biji kakao itu popping. Popping itu kembung, jadi ngepop, popping. Jadi ketika dia dipecah, gampang, kulit sama nipsnya itu terpisah. Nah, setelah di pre-dryer masuk mesin yang kedua, yang namanya mesin nib shell separator. Di situ coklat, si biji kakao itu dipecah dan dipisah. Jadi biji kakao yang tadinya bulat itu kita pecah. Nanti ada dua produk, shell dan nibs hasilnya. Yang shell itu dikolek, nanti dikolek, itu tidak diproses selanjutnya kalau shell, kalau kulitnya. Tapi yang diproses selanjutnya adalah nibs. Nibs tersebut kemudian diproses ke mesin yang ketiga, namanya roasting, disangrai. Nah, setelah di roasting, mungkin dengan suhu 100 sampai 110 derajat, di situ aromanya mulai keluar, aromanya wangi coklat itu mulai keluar. Terus di situ bisa sterilisasi juga untuk menghilangkan jamur-jamur yang di dalam nibs tersebut. Nah, setelah itu masuk ke mesin yang keempat, didinginkan supaya nibs tersebut tidak alot, tidak melempem. Setelah didinginkan, baru masuk mesin yang kelima, namanya stone mill, pasta kasar. Nah, di situ mulai keluar minyak, Bu. Maksudnya ada bentuk-bentuk minyak, tapi di situ masih kasar, kayak bubur masih kasar. Itu kalau di mikron itu sampai 250 mikron. Belum halus seperti kayak coklat selai gitu, belum. Nah, next selanjutnya ke mesin yang keenam yang disebut ball mill. Ball mill itu fungsinya untuk menghaluskan dari produk sebelumnya. Itu nanti fineness sampai 70 mikron selama diproses 2 jam. 2 jam proses. Nanti dari situ, liquor itu masukin storage tank. Nah, dari storage tank tersebut nanti ada bahan baku liquor yang nantinya kita akan mau ke produk mana alirannya. Mau ke coklat siap makan, mau ke butter powder, itu tinggal kita milih. Karena nanti jalurnya beda, Bu. Contoh kita ke coklat siap makan dulu, Bu ya. Nah, dari liquor tadi dicampur, kalau kita bikin milk coklat, dicampur gula sama susu. Sudah dicampur gula sama susu, di mixing, dihaluskan, sudah halus selama 2 jam lagi di ball mill, baru ditempering itu supaya si coklat itu kuat di suhu ruangan. Karena coklat itu, kalau coklat itu terbagi dua, ada yang disebut kompon, ada yang disebut kopertur. Kalau kompon, dia pakai CBS, kakao butter substitute. Kalau kopertur itu minyaknya asli minyak butter coklat. Karena butter coklat itu mudah leleh. Jadi akhirnya ditemper untuk proses kristalisasi supaya si coklat itu tidak mudah leleh di suhu ruangan. Udah ditemper, diproses kristalisasi, baru dicetak. Udah dicetak, didiamkan 10 menit di suhu ruangan, baru masukin ke cooling storage, showcase. Diamkan semalaman, buka dari showcase, dibuka, baru di wrapping, dibungkus pakai aluminium foil. Setelah itu kemasannya seperti apa tergantung nanti pasar atau merek yang akan dikeluarkan oleh si mempunyai brand itu, brand coklat itu. Itu ke coklat siap makan. Kalau ke powder butter, dari storage tank liquor tadi, liquornya dipres. Nanti keluar minyak. Minyaknya seperti kuning kayak minyak kelapa. Tapi ketika dingin, dia ngeblok. Bukan kayak minyak kelapa, kalau dingin tetap aja leleh dia kan. Ini ngeblok. Nah, nanti minyaknya keluar, terus ampasnya yang disebut bungkil, ampasnya
kita giling yang akan nantinya menjadi powder. Nah pasarnya ini nanti beda lagi, powder sama butter ini. Kalau butter nanti bisa ke minuman yang 3-in-1, Milo dan lain-lain powdernya. Nah untuk butter bisa ke kosmetik, bisa ke sabun, bisa ke spa, massage, balik lagi bisa jadi coklat. Dicampur lagi sama si tepung tadi itu jadi coklat juga, Bu. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu yang di Indonesia ekspor keluar butter sama powder. Yang nantinya di sana diproses lagi balik ke Indonesia dari coklat siap makan yang mahal. Begitu mungkin prosesnya, Bu. Begitu ya Pak ya. Oh, jadi sangat kalau dibayangkan tuh sangat lama gitu ya Pak ya prosesnya ya. Saya biasanya kalau misalkan ada UMKM, koperasi atau petani yang mau proses coklat siap makan, saya suka undang mereka untuk datang ke workshop kami. Datang pagi, sore sudah bawa coklat siap makan. Dia bawa biji kakao, pagi 7:30 diproses, sore sudah bawa coklat siap makan. Cuma 8 jam. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk mesin pengolah coklat tersebut sudah tersebar di beberapa tempat gitu Pak. Banyak, saya sebutkan satu-satu. Ya, banyak ya Pak. Yang paling banyak di Sulawesi, di Makassar, Bulukumba, Kolaka Timur, Luwu, Kendari, terus di Pasawaran, Lampung, Padang, Sumatera Barat, Medan, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada semua, Bu. Banyak sekali ya Pak ya ternyata. Alhamdulillah, Bu. Jadi dengar cerita Bapak tentang coklat tuh jadi kayak pengen gitu loh Pak. Ini nyobain, Bu ya. Ya. Ya, makasih ya Pak Andi ya atas informasinya. Semoga Pak Andi sehat selalu, diberi kesehatan. Ya. Amin, 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 amin.